Baiklah anak didik kami, kita masuk kembali. Mudah-mudahan anak didik kami tetap semangat ya dalam keadaan sehat dan semoga badai COVID-19 cepat berlalu supaya bisa kita belajar di sekolah ya nak. Bapak harapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik anak didik kami, kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Barangkali anak didik kami sudah paham dan melalui membaca buku, ya menonton televisi, bahkan melalui lagu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun di lautan. Ya anak didik kami, bahwa sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia, ya, atau segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kira-kira seperti itulah pengertian daripada sumber daya alam, ya. Sumber daya alam itu kan ya bisa berupa makhluk hidup maupun bisa berupa benda mati, ya. Karena ini dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, maka manusia harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam itu, ya, harus dilestarikan, harus dirawat, jangan dihabiskan ya, supaya berkesinambungan. Baik, banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka untuk kesempatan ini kita akan membatasi pada sumber daya alam berupa hutan dan barang-barang tambang, ya. Di sini dikatakan bahwa hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu adalah data dari Kementerian Kehutanan tahun 2011, ya. Barangkali hampir di setiap provinsi kita masih memiliki sumber daya hutan, terutama di Kalimantan, di Sumatera, kemudian di Papua, bahkan sebagian di Pulau Jawa. Masih ada hutan-hutan tropis, hutan lebat, ya. Di sekitar kita ini juga barangkali ada di Tele, ya. Di Tele hutan hujan tropis, hutan yang sangat lebat, ya. Di Rongkuri Huta juga, ya. Walaupun memang sebagian di Samosir hutan kita banyak yang sudah rusak, ya, karena terjadi penebangan. Padahal begitu bermanfaatnya hutan itu, ya, bagi kehidupan manusia, ya. Karena kami barangkali paham apa manfaat daripada hutan, bisa dibaca nanti bukunya di halaman 26, ya. Tentu hutan itu adalah sebagai sumber air, ya, ataupun daerah resapan air, kemudian tempat berbagai macam jenis flora dan fauna, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian mencegah terjadinya erosi, longsor, kemudian kan menghasilkan oksigen, ya, dan sumber kehidupan bagi masyarakat. Ini beberapa jenis kayu yang sangat berharga di Indonesia, ya. Ada kayu keruing, ya, meranti agatis, ya, ini di Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Kayu jati, ya, di Jawa Tengah. Rotan banyak di Kalimantan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian cendana di Nusa Tenggara Timur, kemudian kayu rasamala dan akasia banyak di Jawa Barat, dan masih banyak lagi jenis-jenis kayu, ya. Pinus misalnya, ya, banyak di daerah kita ini. Dan ya nanti kami bisa nanti lihat jenis-jenis kayu yang bernilai ekonomi di daerah kita, ya. Ada jati, ya, kemudian ada meranti, ya, dan lain sebagainya. Baik, maka untuk itu harus dilestarikan karena sangat bermanfaat. Nanti silakan dibaca bukunya dan ada tugas tentang ini, ya. Bagaimana kita misalnya supaya tetap bisa melestarikan hutan ini, ya. Pembakaran kemudian itu harus dihentikan, ya. Harus, kita jangan menjadi pelaku, ya. Harus kita rawat. Kemudian jangan ditebangi secara sembarangan, secara liar. Ada namanya illegal logging, ya.
Kemudian apa hubungannya dengan pemanasan global warming? Ya, nanti silahkan dibaca bukunya ya. Bapak hanya garis-garis besarnya aja Bapak sampaikan supaya bisa di link videonya dikirim dan bisa dibuka. Kemudian potensi sumber daya tambang, ya kita sangat kaya akan tambang, ya baik tadi Bapak katakan di darat maupun di laut, ya ada tambang lepas pantai. Persoalannya kita masih memerlukan tenaga dari luar negeri untuk mengeksplorasi, untuk menggali kekayaan tambang yang ada di Indonesia. Maka adik kami harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga nanti bisa menjadi pelaku tambang itu. Tidak harus kita datangkan dari luar negeri, tapi anak didik kami nanti yang menjadi pelaku penambang itu, sehingga hasil kekayaan alam itu ya kita yang menikmati, tidak sampai ke luar negeri. Yang termasuk barang tambang itu tentu adalah minyak bumi dan gas, ya. Ini merupakan energi utama, ya. Minyak bumi dan gas ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam itu kan pada umumnya sifatnya ada dua, dapat diperbaharui artinya dapat dilestarikan, ya berkembang biak, dapat dibudidayakan, misalnya tumbuh-tumbuhan. Tapi yang tidak dapat diperbaharui ini kan kalau itu yang kita manfaatkan terus akan habis, tidak bisa kita budidayakan, ya seperti barang-barang tambang ini. Maka untuk itu kita harus mencari alternatif, ya energi terbarukan. Misalnya ada bioenergi ya dari tumbuhan dan sumber lainnya seperti energi dari matahari, angin dan gelombang. Jangan sampai hanya fosil-fosil aja, ya yang ditambang dari perut bumi, itu akan habis. Maka dicari pengganti ataupun alternatif, ya seperti dari tumbuhan, ya pohon carak, ya kelapa sawit dan yang lain-lain. Ya, kemudian batu bara ini juga yang tidak dapat diperbaharui, ya. Kita kaya akan potensi batu bara. Bahkan di sini katakan ya ada 0,5% dari cadangan dunia. Ya produksi kita terbesar ke-6 di dunia. Kemudian ada bauksit, tambang bauksit. Ini sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium, ya untuk keramik, logam dan kimia. Kemudian ada pasir besi, ya untuk industri logam besi dan industri semen. Kemudian ada emas, ya tambang emas, ya seperti di Papua, Freeport, ya di Kalimantan, ya hampir semua di daerah di Indonesia. Potensi barang tambang itu ada di halaman 28, boleh dibaca nanti. Dan ini ada daerahnya, ya di halaman 30, ya daerah penghasil ya tambang di Indonesia. Boleh ini gambar batu bara, ya boleh nanti dibaca ya anak didik kami. Itu penjelasan singkat Bapak, ya sekali lagi mari kita menggunakan sumber daya alam ini dengan hemat, ya untuk memikirkan jangka panjang berkelanjutan. Kemudian khusus untuk sumber daya alam yang akan habis, yang tidak dapat diperbarui, harus kita ganti alternatifnya, ya sesuatu yang terbarukan. Baik anak didik kami, silahkan nanti dibuat catatannya dan silahkan dikerjakan 4 soal yang Bapak buat di sini untuk memperdalam pemahaman anak didik kami tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.